Shalom dan selamat pagi Ibu. Saya atas nama Vianney Rosmetika C, NIM 0102-2020-0070, kelas C, semester 3, jurusan Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi kurikulum. Jadi baik, pengertian kurikulum, istilah kurikulum, curriculum berasal dari kata curir atau pelari dan currere atau tempat berpacu. Dan pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga. Pada saat itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus tempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Kemudian pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Berdasarkan pengertian di atas, dalam kurikulum terkandung dua hal pokok, yaitu satu, adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa, dan dua, tujuan utama yaitu untuk memperoleh ijazah. Dengan demikian implikasinya terhadap prakar pengajaran, yaitu setiap siswa harus menguasai seluruh mata pelajaran yang diberikan dan menempatkan guru dalam posisi yang sangat penting, dan menentukan keberhasilan siswa ditentukan oleh seberapa jauh mata pelajaran tersebut dikuasai, dan biasanya disimbolkan dengan skor yang diperoleh setelah mengikuti suatu tes atau ujian. Jadi baik, saya akan menjelaskan tentang dua hal pokok. Jadi baik, hal pokok yang pertama itu adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa. Jadi siswa harus menempuh mata pelajaran yang diberikan oleh guru. Contohnya guru memberikan tugas, siswa harus bisa mengerjakan tugas itu. Artinya siswa sudah melakukan hal pokok yang pertama. Kalau siswa yang bermalasan dalam tidak mengerjakan tugas, artinya siswa belum bisa melakukan hal pokok yang pertama. Hal pokok yang kedua itu adalah tujuan utamanya, yaitu untuk memperoleh ijazah. Dengan demikian implikasinya terhadap praktik pengajaran, yaitu setiap siswa harus menguasai seluruh mata pelajaran. Jadi di sini tujuan utama dalam belajar itu supaya pada akhir sekolah itu atau sudah tamat kita bisa mendapatkan ijazah, dan ijazah itu bisa membantu kita dalam mencari pekerjaan. Contohnya kalau kita sudah lulus dari perguruan kita atau kita sudah lulus dari sekolah kita, pendidikan kita, contohnya seperti kita sudah wisuda, kita bisa mendapatkan ijazah, dan ijazah itu bisa membantu kita dalam kita mencari pekerjaan. Dan ketika kita sekolah, kita harus bisa mendapatkan nilai yang bagus, karena dengan nilai yang bagus kita dengan gampangnya bisa mendapatkan pekerjaan.
Yang berikutnya B. Fungsi kurikulum PAUD. Secara umum, fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik terhadap 6 fungsi kurikulum, yaitu 1. Fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidik harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well-adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Jadi baik, fungsi penyesuaian itu artinya di mana fungsi ini mengajarkan anak supaya bisa ada dalam lingkungannya itu dia selalu membuat sifat yang baik. Jadi contohnya mungkin anak dari rumah suka memaki. Jadi fungsi ini mengajarkan anak supaya bisa menyesuaikan diri atau bisa menghilangkan rasa caci makinya itu dari dirinya. Karena ketika kita berada dalam lingkungan sekolah, kita harus bisa tidak boleh memaki karena itu adalah sifat yang tidak baik. Jadi fungsi penyesuaian itu mengajarkan kita untuk menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik. Yang kedua adalah fungsi integrasi. Fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidik harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Artinya fungsi integrasi ini maknanya sangat penting karena fungsi integrasi ini dapat membantu anak menjadi pribadi yang lebih baik. Karena ketika fungsi integrasi ini berperan penting dalam pribadi anak, maka pribadi anak itu akan menjadi anak yang selalu taat. Jadi fungsi integrasi ini mengajarkan anak supaya dari sifat yang tidak baik menjadi sifat yang baik karena sifat yang baik itu yang dibutuhkan oleh banyak orang. Jadi fungsi integrasi ini sangat penting bagi anak ketika kita mendidiknya. Yang ketiga adalah fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan baik dari aspek fisik maupun psikis yang harus dihargai dan dilayani dengan baik. Jadi fungsi diferensiasi ini mempunyai makna bahwa setiap siswa mempunyai perbedaan. Ketika siswa atau ketika anak PAUD itu ada di lingkungannya, anak PAUD itu mungkin tidak selamanya semuanya sama, tetapi mungkin ada perbedaan. Dan di situ perbedaan itu guru PAUD harus berperan penting untuk selalu melayani anak-anak PAUD itu dengan baik. Contohnya mungkin dari semua anak PAUD mungkin salah satunya itu pemalu. Mungkin dari salah satu siswa itu pemalu dan mungkin dia tidak biasa bergabung. Dia lebih senang di rumah saja dan tidak suka bermain. Mungkin ada larangan dari orang tuanya. Guru harus berperan penting untuk bisa membuat siswa itu jangan pemalu lagi. Jadi itu artinya ada perbedaan dalam setiap lingkungan anak-anak PAUD, tetapi guru harus bisa untuk mengajarkan anak yang pemalu itu untuk selalu bergabung, bermain bersama teman-temannya. Itu adalah peran yang sangat penting bagi guru. Yang keempat, fungsi persiapan. Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Jadi fungsi persiapan ini seorang guru PAUD harus mempersiapkan anak-anak PAUD-nya itu dengan baik sehingga ketika anak-anak PAUD-nya itu sudah
wisuda untuk naik ke jenjang sekolah untuk naik ke jenjang SD, anak PAUD itu sudah memiliki pengetahuan atau ilmu yang sangat luas. Jadi supaya ketika anak PAUD itu naik ke jenjang SD, guru SD itu tidak terlalu repot dalam mengajarkan anak-anak PAUD karena dasar dari PAUD itu sudah memberikan pelajaran-pelajaran yang dimana anak-anak PAUD itu mampu menguasai pelajaran-pelajaran itu, sehingga anak PAUD ketika masuk ke jenjang SD sudah mempersiapkan anak dengan baik. Jadi baik, mungkin penjelasan materi untuk mata kuliah kurikulum saya cukup sampai di sini. Mohon maaf Ibu jika dalam penjelasan materi mata kuliah kurikulum saya kurang baik. Saya mohon maaf Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.